Cerita diawali pada tahun 1989 dengan sosok gadis kecil berbakat yang bernama Kim Momi. Pada tahun itu, di usianya yang masih kecil, ia sudah memiliki bakat dan kepercayaan diri untuk tampil di hadapan banyak orang. Momi kecil memiliki sebuah mimpi untuk menjadi artis yang dicintai banyak orang. Panggung dan tepukan tangan adalah hal yang bisa membuatnya sangat bahagia dan juga bersemangat. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, dengan kemampuan yang semakin baik, ia justru harus mengubur mimpinya hanya karena parasnya yang tidak cantik. Hingga akhirnya Momi pun harus benar-benar melupakan mimpinya menjadi artis dan menjalani hidupnya sebagai wanita kantoran biasa di usianya yang ke-27 tahun. Namun setelah pada suatu malam ia melihat pertunjukan seorang artis di sebuah televisi, Momi seperti kembali menemukan mimpinya. Sejak malam itu ia pun menggunakan sebuah platform media sosial untuk melakukan live pertunjukan bakatnya menyanyi dan menari dengan nama panggung Max Girl. Kemampuan Momi yang bagus serta tubuhnya yang indah membuatnya dengan mudah mendapatkan penggemar setia. Momi seperti menjalani kehidupan ganda. Setiap pagi ia bekerja dan disepelekan oleh teman-teman kantor yang seringkali pilih kasih kepada para karyawan hanya dari rupa cantik mereka saja. Sahabat Momi yang bernama Sang-sun yang juga mendapatkan perlakuan tidak adil, ia pun menganggap semua pria di kantornya adalah orang mesum yang telah melakukan pelecehan pada para pegawai wanita. Sang-sun dan Momi kerap kali membahas teman mereka yang bernama Arum yang terlalu centil dengan pria-pria di kantornya. Entah sejak kapan Momi merasa ia seperti telah jatuh cinta kepada atasannya yang bernama Park. Pesona Park yang sempurna baik fisik dan juga kepandaiannya membuat Momi sangat terpesona. Terlebih lagi Park sendiri selalu bersikap acuh ketika Arum yang terkenal cantik mencoba mendekatinya. Sungguh seorang pimpinan kantor dan pimpinan rumah tangga yang sangat setia kepada istrinya. Itulah pendapat Momi tentang sosok Park. Dan malam harinya, Momi menjadi artis live yang seksi yang memiliki banyak penggemar setia. Dalam topeng emasnya, ia mencoba mendapatkan perhatian dengan menutupi wajahnya yang asli. Keesokan harinya, saat acara makan malam bersama, Momi kembali dibuat kagum dengan sikap Park yang menolak saat Arum menawarkan untuk menuangkan minuman kepadanya. Selain itu, saat salah satu atasan Momi justru membahas tentang pesona Max Girl yang sekarang menjadi primadona di sebuah platform media sosial, Momi sangat terkejut karena ada teman kantornya yang ternyata menjadi penggemar sisi rahasia dirinya. Kemudian saat pulang, Mark dan Momi berbagi taksi yang sama karena mereka melewati arah yang sama. Mendengar Park yang saat itu berbohong kepada istrinya di telepon dengan mengatakan bahwa ia saat itu sedang sendirian, membuat Momi menjadi salah tingkah dan juga GR. Kemudian saat ia melakukan live seperti biasa, ia pun menceritakan tentang pengalamannya tadi kepada para penggemarnya. Momi bingung kenapa atasannya berbohong kepada istrinya dengan mengatakan ia sedang sendirian, padahal saat itu ia sedang bersama dengan Momi. Dan beberapa komentar para penggemar, ada satu akun yang bernama Dulu Tampan meminta Max Girl untuk melupakan atasannya itu karena ia sangat mencintai Max Girl. Sang-sun merasa atasannya adalah pria yang sangat narsis di media sosial. Namun bagi Momi sendiri, itu justru hal yang membuatnya semakin memujanya.
Dan Momi pun sangat senang ketika melihat Park memarahi Arum di depan para pegawai lainnya. Kemudian sebelum pulang, Momi menyemangati Arum untuk tidak patah semangat karena omelan Park tadi. Kemudian saat di lantai bawah, Momi teringat akan barangnya yang tertinggal di meja kerjanya, dan ia pun kemudian pergi untuk mengambilnya. Namun, ia justru melihat Park yang diam-diam kembali ke ruangannya hanya untuk bisa melakukan ehem-ehem dengan Arum. Hati Momi seketika hancur mengetahui hubungan terlarang antara Park dan Arum, karena selama ini ia memendam perasaan yang sangat besar kepada Park. Malam itu, ia pun melampiaskan patah hatinya dengan minum sendirian. Kemudian dalam keadaan sedikit mabuk, ia tanpa sadar melakukan live sambil melepas semua bajunya, yang akhirnya akun Maxgirl pun harus diblokir malam itu juga. Dan kemudian pagi harinya, Momi pun sangat terkejut karena menyadari tingkah konyolnya tadi malam. Kemudian saat di kantor, ia yang merasa sangat kesal dengan Arum, akhirnya memilih untuk memberitahu perselingkuhan antara Park dan Arum kepada teman-teman gengnya. Dan walaupun saat itu Momi meminta semua teman-temannya untuk tidak memberitahu siapapun, kabar heboh tersebut pun tentu justru semakin cepat diketahui oleh semua pegawai di sana. Kemudian saat pulang bekerja, Momi terlihat sedih melihat Park yang tengah mabuk dan mencoba. Dan kemudian ia pun mengantar Park untuk pulang. Namun karena ia tidak tahu alamat Park, Momi pun membawa Park beristirahat di sebuah motel. Dan dalam keadaan mabuk, Park dan Momi malah bercinta malam itu. Keesokan harinya saat terbangun, Park justru langsung pergi tanpa berpamitan kepada Momi yang masih tidur lelap. Tibanya di kantor, Momi terkejut dan sedih mendengar si Park ternyata telah mengundurkan diri. Park sendiri memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut setelah pimpinan mereka memanggil dirinya dan Arum. Momi merasa bersalah kepada Park dan ia sebenarnya tidak pernah ingin Park keluar dari perusahaan itu. Kemudian Momi sendiri dibuat sangat terkejut dengan sebuah email tidak dikenal yang telah mengetahui bahwa Momi adalah Maxgirl. Momi tentu mulai gelisah mengetahui ada seseorang yang mengetahui identitas rahasianya, dan ia pun mulai mudah curiga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian setibanya di rumah, ia pun sedikit merasa terhibur dengan penggemar-penggemar setianya yang masih aktif memberi dukungan kepadanya. Dan ternyata salah satu penggemar Maxgirl yang menggunakan akun dulu tampan adalah rekan kantor Momi yang selama beberapa hari ini sudah tahu bahwa Momi adalah sang Maxgirl. Pegawai tersebut adalah Ju-onam. Ia adalah seorang pria introvert sejak kecil dengan trauma bully yang ia dapatkan dari teman-temannya. Ia merasa sedih karena fisiknya yang gemuk, ia pun kerap menjadi sosok bulian yang empuk. Onam sendiri tumbuh sebagai penyendiri. Ia selalu bungkam setiap kali ibunya bertanya tentang apa yang ia alami di sekolah. Ibu Onam adalah seorang single mother yang selalu bangga dengan putranya yang sangat baik dan pendiam. Ia memiliki impian Onam bisa menjadi seorang dokter saat dewasa nanti. Onam sendiri memang anak yang pandai, namun ia belum bisa masuk ke universitas kedokteran. Namun, Onam lulus dengan nilai yang baik sehingga ia bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Di usianya yang sudah dewasa, Onam masih menjadi seorang pendiam dan juga penyendiri. Ia mencari kebahagiaan dengan menghabiskan waktu dengan fantasi-fantasi seksualnya yang menjadi koleksi di rumahnya. Ketakutan Onam adalah melihat mata lawan bicaranya, sehingga ia pun memilih untuk melihat tangan saat berbicara dengan mereka. Dan pada suatu hari, saat melihat tangan Momi di kantor,
Ia pun terkejut karena tangan Momi memiliki tanda lahir dan juga warna cat kuku yang sama persis dengan Maxwell yang menjadi idolanya. Dan sejak saat itu, Onam semakin mengagumi Momi baik sebagai Maxwell saat siaran live dan juga sebagai Momi, yaitu teman kerja yang duduk tepat di sampingnya. Onam pun dengan mudahnya tahu bahwa Momi diam-diam memiliki perasaan kepada atasan mereka yang ia anggap tidak pantas untuk dicintai oleh Momi. Namun ketika Onam memiliki waktu berdua dengan Momi, ia justru sangat takut dan memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada Momi. Dan di malam saat ia melihat Momi memergoki perselingkuhan antara Park dan Arum, Onam juga ada di ruangan tersebut. Berbeda dengan Momi yang hancur hatinya, Onam justru sangat bahagia karena Momi akhirnya sadar bahwa Park hanyalah pria brengsek yang tidak layak untuknya. Namun keesokan harinya, Onam justru sangat sedih saat melihat Momi membawa Park yang sedang mabuk untuk bermalam di motel. Onam merasa sakit hati dan keesokan paginya ia pun memilih untuk mengirimi surel kepada Momi bahwa ia sudah tahu bahwa Momi adalah Maxwell. Malam itu saat Momi muncul dalam sebuah chat obrolan dengan beberapa penggemar setianya, Momi bercerita tentang kesedihannya yang membuatnya ingin pergi saja. Semua penggemar termasuk Onam tentu memberi Momi semangat. Kemudian salah satu penggemar yang memiliki akun bernama Biksu Tampan mengajak Momi untuk bertemu dan juga berkencan. Onam tampak kesal dengan hal tersebut. Kemudian saat berjanji untuk bertemu dengan si biksu tampan, Momi sengaja memakai kacamata dan juga masker hitam karena ia mencoba menutupi wajah aslinya. Hingga kemudian ia pun memberanikan diri untuk membuka maskernya. Dan di luar dugaan, si biksu tampan justru mengagumi wajah asli Momi. 너 완전 매력적이야. Si biksu tampan membuat Momi merasa nyaman tanpa harus memakai topengnya. Namun semua itu hanyalah kepura-puraan si biksu tampan saja. Karena sebenarnya ia sedang bertaruh dengan teman-temannya dan hanya ingin mencicipi tubuh Momi saja. 존나 짱나네. Di tempat berbeda, Onam tentu sangat marah membaca beberapa status si biksu tampan yang ingin menikmati tubuh Momi. Onam berusaha untuk menyelamatkan Momi dari pria cabul itu. Namun Momi mengabaikan beberapa telepon dari Onam karena ia merasa tidak akrab dengannya. 우리 그냥 편하게. Di sisi lain, saat si biksu tampan membawa Momi ke sebuah motel dan mencoba untuk melecehkan dirinya, Momi berusaha untuk melawan pria cabul itu. Pria itu bersikap sangat kasar dan menghina wajah Momi. Hingga akhirnya pertengkaran mereka berdua pun terjadi. Dan hal tersebut tidak sengaja membuat pria tersebut jatuh dan kepalanya menghantam wastafel. Momi sangat terkejut dan panik melihat keadaan pria itu yang tidak sadarkan diri. Hingga kemudian Momi membaca pesan dari Onam yang terlihat sangat mengkhawatirkan dirinya. Dan beberapa saat kemudian Onam datang setelah mendapatkan telepon dari Momi. Onam menyuruh Momi untuk pergi dari kamar tersebut dan ia akan bertanggung jawab untuk semua hal buruk yang terjadi malam ini. Dan malam itu setelah Momi pergi, si pria cabul itu tiba-tiba sadar. Rupanya ia belum benar-benar mati. Namun dalam keadaan panik, Onam justru memilih untuk menghabisi nyawa pria tersebut dan memasukkan potongan tubuhnya ke dalam koper. Kemudian keesokan harinya Momi tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Ia tidak memberitahu siapapun termasuk dengan Sangsun sahabatnya. Onam menjadi sangat sedih dan terpukul dengan keputusan Momi. Terlebih lagi sejak saat itu ponsel Momi benar-benar sudah tidak bisa dihubungi. Onam kemudian meminta alamat Momi kepada HRD perusahaannya. Ia beralasan akan mengirimkan barang-barang lama Momi setelah ia berhenti bekerja.
Dan malam harinya, Onam pergi ke tempat Momi. Namun apartemen Momi terlihat sepi seakan tidak berpenghuni. Kemudian sesampainya di rumah, Onam terkejut melihat akun Maxgirl melakukan siaran live untuk berpamitan kepada semua penggemar setianya. Maxgirl kemudian menari seksi dan mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Onam kemudian langsung berlari ke apartemen Momi dan ia memaksa Momi untuk membukakan pintunya. Momi mempersilahkan Onam masuk ke kamarnya. Momi memberitahu bahwa ia tidak bisa hidup dengan bayang-bayang sebagai seorang pembunuh. Momi sudah tahu bahwa Onam adalah penggemar setianya yang bernama si Dulu Tampan. Momi sangat kecewa karena Onam selama ini memata-matai dirinya dan juga menerornya setelah ia tahu identitas rahasianya. Momi merasa Onam adalah pria yang tidak jauh berbeda dengan pria-pria cabul lainnya yang selalu menghina wajah Momi dan hanya menginginkan tubuh seksi Momi saja. Momi tidak percaya dengan kesungguhan perasaan Onam kepadanya. Ia hanya menertawakan saat Onam menyatakan cinta kepadanya. Dan kini Momi sudah memutuskan untuk menghapus semua masa lalu Momi dan ia akan menjadi Momi yang baru. Onam yang merasa kecewa dengan keputusan Momi karena ia tidak ingin Momi menghapus dirinya, ia pun kemudian mendorong Momi jatuh di atas tempat tidur dan langsung menikmati tubuh Momi sebagai bentuk ungkapan cintanya kepada Momi. Namun ia terkejut saat melihat wajah Momi yang penuh dengan perban operasi. Momi langsung berbalik menaiki tubuh Onam dan membuatnya lengah hingga ia pun kemudian menghabisi Onam malam itu juga. 나가 김경자여. Dan beberapa hari kemudian, cerita akan berfokus kepada Ibu Onam. Ibu Onam adalah seorang ibu tunggal yang berpisah dari suaminya karena suaminya berselingkuh, padahal ia tidak pernah menafkahinya selama 3 tahun pernikahan. Ia adalah ibu yang sangat peduli kepada putra tunggalnya. Ia sangat paham bahwa putranya tumbuh sebagai seorang pendiam yang selalu pulang dalam keadaan lusuh. Namun Onam sendiri tidak pernah memberitahu ibunya apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Ia bekerja sangat keras menerima pekerjaan apapun demi bisa membuka restoran impiannya dan juga untuk menafkahi putra tersayangnya. Dan singkat cerita, saat Onam sudah lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan, Onam meminta ibunya untuk bisa tinggal sendirian di dekat tempat kerjanya. Sebenarnya sang ibu ingin menolaknya karena ia ingin tetap tinggal dengan putra satu-satunya itu. Hingga akhirnya sejak Onam tinggal mandiri, hubungan mereka pun mulai renggang. Karena setiap ibunya mengunjungi Onam, ia pun terlalu sibuk dan tidak mau menemui ibunya. 엄마 그게 아니라 저 잘 먹고 다니니까. 이번 참에 니랑 나랑 아주 인연을 끊어보자. Kemudian setelah beberapa hari Onam tidak lagi pernah mengangkat telepon dari ibunya, Kyungja tentu mulai cemas, hingga ia pun meminta bantuan petugas polisi untuk masuk ke dalam apartemennya. Dan mereka pun menemukan banyak keanehan di dalam kamar Onam. Selain bau menyengat dan sebuah boneka berukuran manusia, mereka sangat terkejut saat menemukan potongan tubuh manusia di dalam kulkas milik Onam. Kyungja bahkan langsung pingsan saat itu juga. Sejak saat itu, media pun merilis penemuan mayat di rumah Onam. Kamar Onam yang terlihat aneh membuat publik beropini bahwa Onam adalah pelaku mutilasi yang sengaja kabur melarikan diri. Kyungja sangat lega setelah mengetahui bahwa potongan tubuh itu bukanlah potongan tubuh Onam. Namun ia menolak mempercayai jika Onam dicurigai sebagai pelaku mutilasi. Dua detektif yang menangani kasus tersebut mencoba mencari informasi ke kantor Onam. Dan di sana mereka mendapatkan informasi bahwa Onam terakhir kali meminta HRD alamat apartemen Momi setelah Momi resign dari kantor tersebut. Dan ketika para detektif tersebut pergi mencari petunjuk di tempat tinggal Momi, mereka mendapatkan informasi bahwa Momi sepertinya telah melakukan operasi plastik sebelum ia pindah dari apartemen itu.
Detektif pun yakin bahwa Momi dan Onam mungkin saja sedang kabur berdua. Ibu Onam tidak mau mempercayai bahwa putranya yang sangat baik kini dituduh memiliki penyimpangan seksual dan menjadi pelaku pembunuhan. Dan ia pun mulai mencari tahu sendiri tentang Kim Momi yang diduga teman wanita putranya. Ia meminta teknisi untuk membuka komputer putranya yang menggunakan foto Momi sebagai wallpapernya. Ia bahkan dengan sungguh-sungguh belajar mengoperasikan komputer di usia senjanya agar ia bisa menemukan putranya. Kyungja mulai dengan mencari tahu tentang siapakah Kim Momi itu. Ia tidak putus asa dan mempelajari hal-hal baru demi menemukan putranya. Ia bahkan menjual restorannya dan mengambil semua tabungan miliknya untuk bisa menemukan sang putra. Ia kemudian berkenalan online dengan ketua komunitas fans Maxgirl yang memiliki nama akun Teddy. Dari Teddy tersebut, Kyungja mengetahui bahwa Teddy menemukan seseorang wanita yang memiliki tubuh dan kemampuan menari yang sangat persis seperti Momi. Namun Teddy belum sepenuhnya yakin karena payudara perempuan itu adalah palsu, sedangkan payudara Momi dulu adalah asli, dan tidak banyak yang memiliki payudara seperti itu di negeri ini. Malam itu saat Kyungja sangat merindukan putranya, ia pun mengalami mimpi buruk. Dan keesokan harinya, polisi telah menemukan jasad Onam yang sudah dimutilasi. Kyungja sangat terluka dengan kematian putra kesayangannya. Dan setelah penemuan mayat Onam di sebuah koper, pihak kepolisian pun mencurigai Momi terlibat dalam 2 kasus mutilasi pria yang ditemukan ini. Kyungja kemudian pergi ke rumah ibu kandung Momi, namun ibu kandung Momi menolak untuk mengakui Momi sebagai anaknya dan ia sudah memutus hubungan dengan Momi sudah sejak lama. Namun Kyungja tetap mulai mencari tahu tentang perempuan SPG yang diduga sangat mirip dengan Momi. Ia pun mulai mencari tahu tempat kerja si perempuan itu. Namun ternyata perempuan tersebut sudah tidak lagi bekerja di supermarket itu. Hingga akhirnya Kyungja menemukan tempat kerja baru perempuan tersebut dari agen penyalur kerjanya. Kyungja mulai mengamati wanita itu diam-diam. Ia bahkan sudah menyiapkan pistol yang ia beli secara ilegal untuk misi balas dendamnya. Dan suatu hari, Kyungja melamar sebagai supir taksi paruh waktu demi bisa melanjutkan rencana balas dendamnya. Kemudian malam harinya, Kyungja menunggu wanita itu di depan bar tempatnya bekerja. Dengan tanpa curiga sama sekali, wanita itu pun masuk ke dalam taksi Kyungja. Kyungja mencoba mengajak berbicara sebelum akhirnya ia menyetrumnya sampai pingsan. Kyungja membawa wanita itu ke sebuah tempat di tengah-tengah hutan. Betapapun kerasnya wanita itu berteriak, tidak pernah akan ada orang yang mendengarnya. Si wanita itu kemudian memohon untuk dilepaskan dan tidak dibunuh. Namun dalam keadaan penuh dengan dendam, Kyungja mengarahkan senapan laras panjangnya ke arah wanita itu. Kyungja menanyakan kenapa ia membunuh putranya. Sambil menunjukkan foto Maxgirl, Kyungja terus meyakinkan bahwa wanita itu adalah Maxgirl karena memiliki kalung bulan bintang yang sama persis seperti punya Maxgirl. Setelah wanita itu melihat foto-foto Maxgirl, ia pun tertawa terbahak-bahak karena ia tahu siapakah Maxgirl yang sebenarnya. Ia meminta Kyungja untuk tidak membunuhnya karena ia akan membantunya menemukan Maxgirl yang sebenarnya. 인연 이름이 김몸이라고요? 이 약을 처먹었나? 인연이 누군지 알 것 같아요. Kemudian cerita akan berfokus tentang Chunhye, yaitu wanita yang sedang ditangkap oleh Kyungja. Ternyata bukanlah Maxgirl yang asli. Chunhye remaja adalah seorang siswa baru yang kurang bisa bergaul dengan teman-temannya. Ia dianggap aneh karena menyukai idol yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Namun di SMA itu Chunhye memiliki cinta pertama di hari pertamanya bersekolah. Seorang teman sekelasnya yang bernama Buyong yang sedang sibuk dengan persiapan debutnya sebagai idol.
Pesona Buyong yang tampan membuat Chun-e selalu tidak bisa menolak dan luluh kepada Buyong. Termasuk saat Buyong dan teman-teman nakalnya membeli alkohol dan rokok di usianya yang masih remaja. Dan karena kebetulan Chun-e lah yang menjaga minimarket tersebut, Buyong dengan manis meminta Chun-e untuk menolongnya. Kedekatan Chun-e dan Buyong semakin terjalin, namun sebenarnya Buyong hanya menganggap Chun-e sebagai tabungan berjalannya saja. Namun karena rasa cinta yang sudah terlanjur tumbuh dan bersemi, Chun-e tidak pernah bisa menolak saat Buyong meminta bantuannya. Hingga kemudian Chun-e akhirnya menyadari bahwa Buyong benar-benar cowok yang red flag. Saat itu Buyong baru saja debut dan ia membuang Chun-e begitu saja. Chun-e hanya bisa menangis mendengar percakapan Buyong dan temannya yang membahas tentang gadis-gadis yang selama ini hanya digunakan Buyong sebagai tabungan berjalannya saja. Dalam keadaan marah karena merasa dipermainkan oleh Buyong, Chun-e pun akhirnya membalas Buyong dengan mengungkap foto-foto kenakalan Buyong saat ia belum menjadi idol dahulu. Dan hal tersebut membuat Buyong dikeluarkan dari agensinya. Dan Chun-e sendiri, ia pun kemudian bertekad untuk mengubah penampilannya menjadi cantik agar Buyong menyesal suatu hari nanti. Chun-e menggunakan semua tabungan miliknya untuk merubah wajahnya menjadi cantik dan mempesona. Ia mulai bekerja sangat ekstra demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hingga pada suatu hari ia pun bertemu dengan Buyong lagi. Namun keinginan balas dendamnya sirna saat ia melihat Buyong yang kini menjadi gembel. Dan bodohnya lagi, ia bahkan menerima Buyong kembali. Dan tanpa sadar, Buyong kini adalah beban yang Chun-e tambahkan dalam kehidupannya sendiri. Kekuatan cinta memang bisa membuat seseorang menjadi bodoh. Dan inilah yang terjadi kepada Kim Chun-e. Kemudian setelah Chun-e mulai bekerja di sebuah klub dan menjadi primadona di sana, ia mulai bertemu dengan Kim Momi yang diperkenalkan sebagai penyanyi baru di sana. Kedatangan Momi telah membuat beberapa pelanggan mulai memilih Momi daripada Chun-e, dan hal tersebut tentu membuat Chun-e mulai iri kepadanya. Hingga akhirnya mereka berdua pun benar-benar rebutan pelanggan. Dan saat menjambak satu sama lain, saat itulah kalung bintang bulan milik Momi terjatuh dan diambil oleh Chun-e. Setelah mendengar kisah Chun-e, Kyung-ja memutuskan untuk percaya kepada Chun-e dan menerima bantuan Chun-e untuk membantunya menemukan Momi. Kyung-ja meminta Chun-e untuk memberitahu informasi apapun tentang Momi. Kemudian setelah berpamitan kepada Kyung-ja, Chun-e diam-diam pergi ke sebuah apartemen kumuh dan rupanya itu adalah tempat tinggal Momi. Momi tampak pucat dan lelah saat itu. Chun-e sangat khawatir pada kondisi Momi karena sebenarnya ia dan Momi adalah sahabat sejati. Pertemuan awal mereka di bar kala itu adalah awal kedekatan mereka berdua. Mereka tampak kompak seperti saudara kembar dalam kecantikan dan bakat menari menyanyinya. Chun-e sengaja membohongi Kyung-ja dengan cerita karangannya. Ia ingin melindungi Momi dari Kyung-ja yang berniat membunuhnya. Momi tidak memiliki siapapun dan ia tidak berani pulang ke rumah karena ibu Momi sangat membencinya dan ia pasti akan melaporkan kepada polisi ketika Momi pulang ke rumah. Chun-e berusaha untuk membantu Momi agar ia bisa keluar dari masalah ini. Namun sayangnya seorang siswa SMA diam-diam mengambil gambar Chun-e yang hari itu pergi dari tempat Momi. Kemudian sesampainya di rumah, Chun-e dan Byung-jo terlibat pertengkaran karena Chun-e sudah tidak bisa hidup menanggung Buyong lagi dan ia pun meminta Buyong untuk pergi dari rumahnya. Namun Buyong menolaknya dan ia bahkan menghajar Chun-e karena Buyong sudah tahu bahwa Chun-e lah yang dulu memposting berita yang menghancurkan karirnya. Dan Buyong kini meminta Chun-e untuk bertanggung jawab atas kehidupannya. Buyong sengaja tidak memukuli wajah Chun-e karena ia masih harus terus bekerja untuknya. Di tempat berbeda, rupanya siswa SMA yang mengikuti Chun-e dan Momi adalah ketua klub penggemar Max Girl yang bernama Teddy. Momi tentu terkejut ada yang mengenali dirinya sebagai Max Girl. 따라오면 경찰에 신고한다.
Kemudian setibanya di rumah, Momi khawatir saat melihat kondisi Chun-e dan mereka berdua pun bersepakat untuk pergi bersama. Sayangnya saat Chun-e diam-diam pergi untuk mengambil uang dan barang yang ia perlukan serta membawa anjing peliharaannya pergi, Buyong terbangun dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Chun-e yang hampir saja dibunuh oleh Buyong saat itu berhasil diselamatkan oleh Momi dan mereka berdua pun memilih untuk membunuh Buyong agar melindungi keselamatan mereka masing-masing. Mereka kemudian memasukkan jasad Buyong ke dalam koper dan pergi dengan mengendarai mobil ke suatu tempat. Namun semua aksi mereka diam-diam diamati oleh Kyungja yang sudah tahu bahwa Chun-e dan Momi saling bekerja sama untuk menipu dirinya. Rupanya Teddy sendiri tadi sempat merilis informasi terbaru penyelidikannya tentang Max Girl. Teddy mengunggah foto Chun-e yang keluar dari tempat yang sama dengan Momi, dan ia pun yakin bahwa Momi dan Chun-e adalah seseorang yang saling mengenal satu sama lain. Kemudian dalam perjalanan Momi dan Chun-e, Momi memberitahu Chun-e bahwa ia kini sedang hamil anak dari Ju-onam yang tidur bersamanya terakhir kali. Momi memutuskan untuk membesarkan bayinya dengan rasa bangga dan rasa cinta. Ia tidak peduli anaknya itu nanti jelek atau tidak. Karena baginya, bagaimanapun parasnya nanti, ia akan selalu memanggil anaknya dengan sebutan anak yang cantik. Ia tidak mau menjadi ibu seperti ibu kandungnya yang tidak pernah memanggilnya cantik, dan hal itu menjadi trauma mendalam untuknya sampai sekarang. Kemudian saat Momi dan Chun-e tiba di sebuah sungai, mereka hendak membuang koper yang berisi jasad Buyong. Namun saat itu Kyungja meneriaki mereka berdua dan mengarahkan senapan ke arah mereka. Chun-e melindungi Momi dengan memberitahu Kyungja bahwa ia adalah Max Girl yang ia cari-cari. Momi pun tentu ingin melindungi Chun-e dan mengatakan bahwa ialah Kim Momi yang asli. Namun Kyungja tidak peduli karena ia justru ingin membunuh kedua wanita itu. Hingga kemudian perkelahian pun terjadi dan Chun-e harus menerima luka di perutnya karena peluru yang ditembak oleh Kyungja. Dalam keadaan terluka, Chun-e memukul Kyungja yang mencoba untuk membunuh Momi saat itu dan membuat Kyungja pingsan saat itu juga. Momi sangat sedih melihat Chun-e akhirnya tidak bisa bertahan dengan lukanya yang semakin parah. Chun-e pun akhirnya meninggal dalam pelukan Momi yang menangisi kepergiannya. Kemudian Momi memilih untuk menenggelamkan mobil setelah ia memasukkan Kyungja dan koper jasad dari Buyong. Setelah melakukan kejahatannya, Momi memilih untuk bersembunyi dan melahirkan bayinya. Setelah bayi Momi lahir, Momi memilih untuk menitipkan bayinya kepada ibunya. Ia meminta tolong kepada ibunya untuk menjaga putrinya, dan ia pun berjanji akan mengambilnya suatu saat nanti. Awalnya si ibu tentu menolaknya, namun ia tidak bisa begitu tega kepada bayi kecil yang tidak memiliki dosa. Dan setelah 1 tahun bersembunyi untuk melahirkan bayinya, Momi pun akhirnya memilih untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Dan pada tahun 2012, pengadilan memutuskan penjara seumur hidup setelah Momi mengakui semua kejahatan yang telah ia lakukan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian setelah anak Momi semakin bertambah usia, anak Momi sendiri diberi nama Kim Mimo, nama yang hampir mirip dengan ibunya. Mimo seperti mewarisi sifat ibunya. Ia suka berdandan dan selalu mendapatkan omelan dari neneknya. 누구 딸내미 아니랄까봐 발꿈치 내리라. Sayangnya saat Mimo masuk SD, beberapa ibu teman-teman Mimo mulai melarang anak-anak mereka untuk berteman dengan Mimo. Karena Mimo adalah putri dari Max Girl sang pembunuh. Mimo yang masih kecil mulai mencari informasi tentang apa dan siapakah Max Girl itu.
Ia begitu polos dan tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh ibunya. Mimu kecil meniru hal-hal lucu seperti yang ia lihat di internet tentang sang ibu. Dan hal itu membuat neneknya ketakutan hingga ia pun memberi hukuman kepada Mimu yang masih sangat kecil itu. 어떤 사람이었어요? Hingga pada suatu hari saat Mimu diejek oleh temannya, ia pun memukul temannya itu agar tidak lagi menghinanya. Namun hal tersebut justru membuat Mimu terpaksa dikeluarkan dari sekolah. Mimu hanya bisa menangis saat berpamitan kepada nenek penjual tteokbokki di depan sekolahnya yang selama ini selalu baik kepadanya. 김미모라고 해. Singkat cerita, setelah beberapa kali pindah sekolah, Mimu akhirnya masuk ke sebuah SMP baru di mana tidak ada satupun yang mengenal dirinya. Dan Mimu sendiri tampak nyaman sebagai seorang pendiam dan penyendiri di sekolah tersebut. Seorang siswi bernama Yejun adalah siswi yang juga dikucilkan di sekolah itu, dan akhirnya ia pun menjadi teman baik Mimu. Walaupun awalnya saling acuh, akhirnya Yejun merasa bahwa Mimu adalah sahabat terbaiknya. Yejun menganggap Mimu sebagai penyelamatnya saat ia mendapatkan perundungan dari teman-temannya. Yejun terpaksa berbohong tentang keluarganya yang tidak harmonis agar Mimu selalu ada untuknya. Hingga pada suatu hari Mimu pun untuk pertama kalinya bercerita kepada Yejun tentang ibunya yang seorang narapidana. Berbagi kesedihan membuat mereka berdua semakin dekat dan semakin erat. Dan kehidupan Mimu yang menyedihkan tidak membuat Yejun menjauhinya. Ia bahkan ingin membantu Mimu dengan mengumpulkan uang dari hasil menjual barang-barang yang ia miliki di rumah. Mimu menceritakan tentang nenek tteokbokki yang selalu membantunya dan sayang kepadanya. Dan ia pun memiliki ide untuk meminjam beberapa uang dari nenek tersebut. Kemudian hari berikutnya saat Yejun menjual koleksi foto idol kepada anak SD, ia kembali dibully oleh teman-temannya. Saat itu Yejun hampir saja mengancam temannya dengan memberitahu tentang siapakah ibu Momi sebenarnya untuk membuat mereka takut kepadanya. Namun ia memilih untuk mengurungkan diri memberitahu mereka. Di tempat berbeda, Mimu sendiri ketahuan mencuri laptop di sebuah kafe. Nenek Mimu sangat marah dan malu dengan tindakan cucunya itu. Mimu yang merasa dibenci oleh neneknya sejak dulu akhirnya pun memilih untuk pergi dari rumah. Malam itu Mimu berniat tidur di rumah Yejun saja. Namun Yejun melarang Mimu untuk pergi ke rumahnya. Yejun berbohong dengan mengatakan bahwa ayahnya saat itu sedang marah-marah. Dan akhirnya Mimu pun memilih untuk tidur di sekolah malam itu. Dan keesokan harinya saat di sekolah, teman-teman Mimu tiba-tiba merundungnya setelah mereka tahu bahwa Mimu adalah putri dari Maxgirl. Hari itu Mimu memilih untuk tidak pulang ke rumah dan tidak juga pergi ke sekolah. Yejun sangat khawatir dan berusaha untuk mencarinya. Hingga kemudian Mimu diam-diam melihat Yejun sangat harmonis dengan keluarganya. Ia pun yakin bahwa selama ini Yejun telah membohongi dirinya. Mimu yang sangat kesal, ia pun menuduh Yejun sebagai pengkhianat yang menyebarkan rahasianya kepada siswa-siswa lainnya. Namun Yejun membantahnya karena ia tidak pernah mengatakan apapun tentang Mimu kepada teman-temannya. Mimu yang merasa kesal tidak percaya apapun pembelaan Yejun dan ia pun mulai kasar kepada Yejun. Dan dari kejauhan, nenek tteokbokki sangat senang melihat perkelahian antara Mimu dan Yejun. Cerita kemudian flashback di tahun 2012. Tahun dimulainya masa tahanan Momi seumur hidup yang akan ia habiskan di penjara. Momi mendapatkan teman seorang tahanan yang baik kepadanya, walaupun ia tentu tahu apa kejahatan Momi.
Momi mendadak menjadi pusat perhatian tahanan lainnya karena ia memberikan nasihat-nasihat bedah plastik kepada tahanan wanita yang ingin cantik seperti dirinya. Namun keberadaan Momi dianggap mengganggu oleh seorang narapidana yang menjadi penguasa di sana. Hanya karena paras cantik Momi, ia pun dianggap mirip dengan perempuan yang berselingkuh dengan suaminya. Momi pun kerap mendapatkan perundungan dari mereka. Namun ia tidak menyerah dan ia memilih untuk melawan mereka semua. Momi menghajar mereka habis-habisan. Entah sudah berapa kali ia selalu dimasukkan dalam sel isolasi. Namun setiap kali dibebaskan, ia selalu memberi pelajaran kepada geng penguasa itu. Hingga akhirnya An Unsik, sang ketua geng, memilih untuk berdamai agar Momi tidak menghajar anak buahnya lagi. Singkat cerita, 11 tahun sudah Momi menjalani masa hukumannya di penjara. Kehidupan penjara yang tenang dan damai tiba-tiba terusik saat Momi menerima sepucuk surat dari Ibu Juonam. Ia tentu sangat khawatir karena Ibu Juonam mengancam akan membalas kejahatan Momi dengan menyakiti putrinya. Momi pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari penjara demi melindungi sang putri satu-satunya. Namun itu tentu tidak mudah. 여기서 나가야겠어. Suatu hari Momi menyiapkan rencana kabur dengan membuat tali panjang dari kain yang sehari-hari ia jahit. Teman sekamar Momi pun membantunya untuk mengalihkan perhatian para penjaga agar Momi bisa diam-diam pergi tanpa diketahui oleh mereka. Namun sayangnya rencana kabur Momi tersebut gagal total. Karena tali yang ia gunakan untuk memanjat dinding tiba-tiba robek dan Momi pun harus tertangkap oleh para penjaga. Mengetahui Momi yang berusaha kabur, kepala sipir yang religius menyuruh Momi untuk diisolasi sebulan lebih agar ia jera, dan ia memberi Momi Alkitab agar ia bertobat dan menyadari kesalahannya. Kemudian setelah sebulan lebih menjalani hukuman di sel isolasi dengan ditemani Alkitab, perilaku Momi tiba-tiba berubah. Ia menjadi pribadi yang sangat religius. 찾아와 주셨습니다. Suatu hari Momi pun tergerak membantu menjadi donor ginjal untuk putri An Unsik. Hal tersebut membuat An Unsik sangat berterima kasih kepada Momi dan berjanji akan selalu menjaga dan mengabulkan apapun permintaan Momi. Kemudian pada suatu hari di dalam rutan sedang diadakan pelatihan pengembangan diri. Mereka menerima relawan dari luar untuk membantu para narapidana. Dan saat itulah menjadi reuni untuk Momi dan Ibu Juonam kembali. Momi sempat tidak mengenali wajah Ibu Juonam karena rupanya Ibu Juonam sudah melakukan operasi plastik untuk balas dendam kepada Momi. Ia menceritakan bahwa saat Momi berusaha untuk menenggelamkan dirinya, ia berhasil selamat. Keinginan balas dendamnya semakin besar saat itu. Setelah mendapatkan wajah baru dan mengetahui bahwa Momi sudah dalam penjara, ia mulai menyusun rencana untuk mendekati putri Momi yang tinggal bersama neneknya. Ia mendekati Mimu kecil dan bersikap sangat baik kepada Mimu. Bahkan Mimu telah menganggapnya sebagai neneknya sendiri. Namun di balik itu semua, ialah yang diam-diam memberitahu para ibu teman-teman Mimu tentang masa lalu ibu Mimu. Ia sengaja membuat Mimu menjadi anak yang selalu dikucilkan oleh teman-temannya. Dan saat Mimu mendapatkan sekolah baru, ia pun kembali memberitahu teman-teman Mimu agar mereka kembali merundungnya. Mendengar semua cerita Ibu Onam itu membuat Momi sangat emosi. Ia mencoba berbicara kepada Ibu Onam, namun Ibu Onam malah berpura-pura diserang oleh Momi. Dan akhirnya Momi pun harus mendapatkan hukuman lagi di sel isolasi.
Ibu Onam meninggalkan penjara dengan rasa puas seperti ia telah berhasil membalaskan dendamnya. Di tempat berbeda, Ibu Onam sendiri rupanya sedang merawat Mimo seperti cucunya sendiri di rumah yang terletak di pegunungan. Ia berencana menculiknya, namun bagi Mimo sendiri, ia justru lebih senang tinggal di sana bersama Ibu Onam yang sudah ia anggap seperti neneknya sendiri. Mimo bahkan memilih untuk mengucapkan salam perpisahan kepada nenek kandungnya dan kemudian memilih untuk menonaktifkan ponselnya. Hal tersebut membuat nenek Mimo khawatir dan melaporkan kepergian Mimo kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, rupanya An Unsuk sendiri selama ini hanya berpura-pura membantu Momi karena ia hanya membutuhkan Momi sebagai pendonor ginjal untuk putrinya. Ia bahkan membuat foto palsu Mimo dan memberikannya kepada Momi agar ia tidak khawatir kepada putrinya. Momi yang sangat khawatir dengan putrinya, ia kemudian meminta tolong agar An Unsik membantunya mendapatkan informasi tentang putri dan ibunya. Unsik kemudian berhasil mendapatkan nomor ibu Momi dan ia pun mencoba untuk menghubunginya. Sayangnya ibu Momi saat itu masih enggan memberitahu Momi apapun tentang putrinya. Di sisi lain, Ibu Onam sendiri sudah mulai bersiap-siap untuk membalaskan dendamnya dengan menyakiti Mimo. Namun malam itu ia sedikit luluh karena Mimo justru diam-diam memberinya surprise kejutan ulang tahun untuknya. 오래 사셔야 돼요. Sementara itu di tempat berbeda, Momi sangat gelisah malam itu. Sebagai seorang ibu, ia tentu merasakan bahwa putrinya sedang dalam bahaya. Dan keesokan harinya saat Momi dibawa pergi ke rumah sakit untuk menjalani operasi donor ginjal, ia pun tidak menyia-nyiakan waktu untuk berusaha kabur saat polisi mulai lengah dalam penjagaannya. Momi nekat terjun dari jendela lantai 2 agar bisa kabur dan segera mencari putrinya. Ia membawa mobil salah satu pasien yang saat itu menolongnya di depan rumah sakit. Di tempat berbeda, Ibu Onam memberikan obat tidur kepada makanan Mimo, dan tanpa curiga apapun Mimo pun dengan lahap menyantapnya. Ia malah berandai-andai untuk segera bisa bekerja agar bisa membelikan barang-barang bagus untuk neneknya itu. 야, 아무것도 아니야. 운동 뭐라? 이거 너무 맛있어요. Sementara itu, Ibu Momi sendiri mulai curiga kepada nenek Topoki yang dulu pernah dibicarakan oleh Mimo dan kemarin ditanyakan oleh Momi saat menelponnya. Ia pun kemudian mulai mencari tahu tentang alamat nenek Topoki itu. Setelah berhasil mendapatkan alamatnya, ia pun bergegas pergi. Saat itu Yejun datang karena ia juga sangat khawatir kepada Momi. Dan ia pun sudah tahu bahwa nenek Topoki lah yang memberitahu teman-temannya rumor tentang Mimo dan juga Maxkel. Dalam perjalanannya ke alamat Ibu Onam, Ibu Momi mendapatkan telepon dari Momi. Ia langsung menceritakan tentang Ibu Onam yang ingin balas dendam kepadanya. Ibu Momi kemudian memberikan alamat dari Ibu Onam kepada Momi dan mereka bergegas untuk pergi ke sana. Ibu Momi terpaksa menurunkan Yejun di tengah jalan karena ia khawatir dengan keselamatan Yejun. Namun Yejun memberanikan diri untuk tetap mencari Mimo dengan beberapa uang yang ia miliki. Di tempat berbeda, mobil yang dikendarai oleh Momi tiba-tiba mogok karena bensinnya habis. Momi pun berusaha untuk mencari tumpangan orang-orang yang lewat di jalan tersebut. Hingga kemudian, seorang ibu-ibu memberikannya tumpangan karena ia merasa kasihan kepada Momi yang mengaku mendapatkan KDRT dari suaminya. Namun dalam perjalanan tersebut, tiba-tiba siaran radio membahas tentang kaburnya tahanan yang dikenal sebagai Maxkel. Si pengemudi mulai takut dan akhirnya Momi pun memilih untuk diturunkan dan ia melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki.
Sementara itu, Ibu Onam yang sedang menyekap Mimo, ia sedikit mengalami kesulitan karena kurang bisa menggunakan kamera perekam yang ia baru beli. Ia ingin memperlihatkan rekaman penyiksaan Mimo kepada Momi nantinya. Mimo yang saat itu terbangun, ia memohon kepada sang nenek agar ia dilepaskan. Si nenek sendiri sebenarnya tidak tega kepada Mimo. Ia bahkan menyelimuti Mimo yang merasa kedinginan saat itu. Kemudian si nenek mulai bingung pada suara bel rumah yang berbunyi. Rupanya itu adalah polisi yang sedang mencari bocah SMP yang diduga disekap berdasarkan laporan seseorang. Setelah mencari ke beberapa sudut rumah nenek, ia berpamitan kepada nenek karena tidak menemukan apapun di sana. Hingga kemudian ia seperti mendengar suara aneh dari dalam rumah. Namun karena saat itu ia mendapatkan telepon darurat dari pusat yang memerintahkan semua petugas polisi untuk mencari Maxwell, ia pun kemudian pergi. Sementara itu, Ibu Onam sendiri mulai melanjutkan rencana balas dendamnya. Ia berusaha membunuh Mimo dengan membakar obat nyamuk agar Mimo tewas keracunan. Namun saat itu, nenek Mimo akhirnya sampai di sana tepat waktu dan berusaha untuk menyelamatkan Mimo. Ia memberi perlawanan sangat kuat kepada Ibu Onam. Di saat yang sama, Yejun pun akhirnya datang untuk menyelamatkan Mimo di dalam terowongan. Yejun meminta maaf kepada Mimo dan kemudian membebaskannya. Sementara itu, di atas terowongan, nenek Mimo harus mendapatkan banyak luka tusukan karena melindungi Mimo. Hingga kemudian Momi datang dan ia memukul Ibu Onam dari belakang. Nenek Mimo menyuruh putrinya untuk melihat kondisi Mimo di dalam terowongan. Momi kemudian masuk ke dalam terowongan untuk membawa Mimo dan Yejun keluar. Namun Ibu Onam yang sudah sadar dari pingsan langsung datang dan mengarahkan senapan kepada mereka. Momi berusaha merebut senapan itu dan meminta putrinya untuk kabur. Mimo sangat sedih dan merasa bersalah melihat kondisi neneknya yang terluka parah dan akhirnya meninggal dunia. Di sisi lain, perkelahian Momi dan Ibu Onam di dalam terowongan berakhir dengan Ibu Onam yang kembali pingsan setelah berduel dengan Momi. Momi kemudian pergi mengajak Mimo dan Yejun keluar. Namun saat itu beberapa polisi sudah mengepung tempat tersebut dan mereka meminta Momi untuk menyerahkan diri. 손 들어. Kemudian tiba-tiba Ibu Onam muncul lagi dengan membawa senapan dan mengarahkannya untuk menghabisi Momi dan putrinya. Namun saat itu, polisi memilih untuk melepaskan tembakan dan melumpuhkan Ibu Onam. Setelah Ibu Onam menembak punggung Momi. Dan akhirnya Ibu Onam pun tewas seketika di depan rumahnya sendiri. Sementara itu Momi dibawa kembali oleh pihak kepolisian. Dan cerita pun diakhiri dengan kehidupan Mimo yang sekarang sebatang kara. Orang tua Yejun menjadi wali untuk Mimo sementara. Mimo mulai menjalani hidupnya dengan tenang. Dan sesekali saat ia merindukan ibunya, ia memutar video masa kecil ibunya. Mimo sangat bangga pada ibunya yang sangat percaya diri dan memiliki bakat yang baik, walaupun parasnya tidak cantik. 너무 잘하지.